Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa, alhamdulillah, masih bisa diberikan kesehatan. Tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, langsung saja kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Markus Ali, dan teman saya Sri Martiana, akan membahas makalah dengan judul aspek keuangan dalam bisnis. Yang pertama yaitu di sini ada pengertian aspek keuangan. Pengertian aspek keuangan ini mempelajari bagaimana individu, bisnis, dan organisasi meningkatkan, mengalokasi, dan menggunakan sumber daya moneter sejalan dengan waktu, dan juga menghitung risiko dalam menjalankan proyek mereka. Istilah keuangan dapat berarti yang pertama yaitu ilmu keuangan dan aset lainnya. Yang kedua, manajemen aset tersebut. Yang ketiga, menghitung dan mengatur risiko proyek. Aspek keuangan ini merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Yang selanjutnya yaitu ada sumber-sumber dana. Sumber dana ini untuk mendanai suatu kegiatan investasi, maka biasanya diperlukan dana yang relatif cukup besar. Yang pertama yaitu ada modal asing atau modal pinjaman. Modal asing ini merupakan modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh secara pinjaman. Sumber dana dari modal asing dapat diperoleh antara lain, yang pertama yaitu pinjaman dari dunia perbankan, kedua pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusahaan modal ventura, asuransi, leasing, dana pensiun, atau lembaga keuangan lainnya. Yang ketiga yaitu pinjaman dari perusahaan non-bank. Selanjutnya itu ada yang kedua yaitu ada modal sendiri. Modal sendiri ini adalah modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham baik tertutup atau terbuka. Perolehan dana dari modal sendiri ini biasanya berasal dari yang pertama yaitu setoran dari pemegang saham, yang kedua dari cadangan laba, yang ketiga dari laba yang belum dibagi. Yang selanjutnya ada biaya kebutuhan investasi. Komponen yang terkandung dalam biaya kebutuhan investasi ini biasanya disesuaikan dengan jenis usaha yang akan dijalankan. Secara garis besar biasanya kebutuhan investasi ini meliputi biaya prainvestasi, biaya akhir tetap, dan biaya operasi. Secara umum, komponen biaya kebutuhan investasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya prainvestasi ini terdiri dari biaya pembuatan studi dan biaya pengurusan izin-izin. Yang kedua, biaya pembelian aktiva. Biaya pembelian aktiva ini seperti aktiva tetap berwujud, antara lain yaitu tanah, mesin-mesin, bangunan, peralatan, inventaris kantor, dan aktiva berwujud lainnya. Yang kedua, aktiva tetap tidak terwujud, antara lain yaitu goodwill, hak cipta, lisensi merek perdagangan. Yang ketiga yaitu ada biaya operasional yang terdiri dari upah dan gaji karyawan, seperti ada biaya listrik,
biaya telepon dan air, biaya pemeliharaan, biaya pajak, premi asuransi, biaya pemasaran, dan biaya-biaya lainnya. Selanjutnya yaitu ada kriteria penilaian investasi. Adapun kriteria yang biasa digunakan untuk menentukan kelayakan suatu usaha atau investasi ini adalah yang pertama yaitu ada payback per lot atau PP. Yang kedua ada average rate of return atau ARR. Yang ketiga net present value atau NPV. Yang keempat internal rate of return atau IRR. Kelima profitability index atau IP. Yang keenam serta berbagai rasio keuangan seperti rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan probabilitas. Selanjutnya itu ada proyeksi neraca dan laporan laba rugi. Untuk lebih mengenal memahami neraca dalam laporan laba rugi ini, ada baiknya kita mengulangi kembali pengertian dari komponen-komponen tersebut, apa saja yang terdapat dalam dua laporan keuangan tersebut. Yang pertama yaitu ada neraca. Neraca ini merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi harta, utang, dan modal perusahaan pada waktu tertentu. Artinya, neraca dapat dibuat untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan dalam waktu tertentu setiap saat dibutuhkan. Secara garis besar, neraca menggambarkan jumlah harta di posisi aktiva dan jumlah utang serta modal atau ekuitas di posisi pasiva. Komponen harta yang terdapat di posisi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada aktiva lancar, terdiri dari kas, rekening pada bank atau giro, dan tabungan. Yang ketiga deposito berjangka, surat-surat berharga, piutang atau kredit yang diberikan persediaan, lalu ada biaya yang dibayar buka, pendapatan yang harus diterima, aktiva lancar lainnya. Yang kedua ada penyertaan. Ketiga aktiva tetap yang terdiri dari yang pertama aktiva tetap berwujud, yaitu seperti tanah, mesin bangunan, akumulasi penyusutan, aktiva tetap lainnya. Yang kedua aktiva tetap yang tidak berwujud, yaitu gold rig, hak cipta, lisensi, dan merek dagang. Yang keempat itu ada aktiva lainnya, terdiri dari antara lain yang A gedung dalam proses, yang B tanah dalam penyelesaian, yang C piutang jangka panjang, yang D uang jaminan, yang E uang muka investasi. Kemudian komponen utang atau kewajiban serta modal atau ekuitas tergambar dalam posisi pasiva sebagai berikut. Yang pertama ada utang lancar atau kewajiban jangka pendek, terdiri dari A utang dagang, B utang wesel, C utang bank, D utang pajak, E biaya yang masih harus dibayar, F utang sewa guna usaha, G utang D dividen, H utang lancar lainnya. Yang kedua utang jangka panjang, terdiri dari utang hipotek, B utang obligasi, utang bank jangka panjang, yang D utang jangka panjang lainnya. Yang ketiga ada ekuitas, terdiri dari modal saham, aigo saham, laba ditahan, dan modal sumbangan. Yang kedua ada laporan laba rugi atau balance sheet. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan jumlah pendapatan yang diperoleh dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam suatu periode tertentu. Berikut ini adalah komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan laba rugi, antara lain yang pertama ada penjualan atau pendapatan,
Kedua, HPP, harga pokok penjualan. Ketiga, laba kotor. Keempat, biaya operasi. Biaya operasi ini terdiri dari biaya umum, biaya penjualan, biaya sewa, biaya administrasi. Yang kelima, laba kotor operasional. Keenam, penyusutan atau depresiasi. Ketujuh, pendapatan bersih operasi. 8, pendapatan lainnya. Kesembilan, laba sebelum laba dan pajak atau EBIT atau earning before interest and tax. Ke-10, biaya bunga. Biaya bunga terdiri dari bunga wesel, bunga bank, bunga hipotek, bunga obligasi, bunga lainnya. Ke-11 ada laba sebelum pajak atau EBT atau earning before tax. Ke-12 pajak. Ke-13 laba sesudah bunga dan pajak atau EAIT, earning after interest and tax. Ke-14 ada laba per lembar saham atau earning per share. Selanjutnya itu ada pengukuran dengan rasio keuangan. Agar laporan keuangan yang disajikan ini dapat diartikan dengan angka-angka yang dapat di laporan keuangan, maka perlu dianalisis. Alat analisis yang dapat digunakan adalah rasio-rasio keuangan. Yang pertama itu ada bentuk keuangan. Untuk mengukur perusahaan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan terdiri dari beberapa rasio. Setiap rasio mempunyai tujuan, kegunaan, dan mengandung arti tertentu. Kemudian setiap rasio diukur dan diinterpretasikan sehingga menjadi berarti bagi pengambilan keputusan. Yang kedua, rasio likuiditas atau liquidity ratio. Rasio likuiditas ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa liquid suatu perusahaan. Caranya adalah dengan membandingkan seluruh komponen yang ada di aktiva lancar dengan komponen di pasiva lancar atau utang jangka pendek. Untuk mengukur rasio likuiditas dapat digunakan beberapa rasio antara lain: A. Current ratio atau CR, B. Quick ratio atau asset test ratio, C. Inventory to net working capital, yang D. Cash ratio. Yang ketiga ada leverage ratio. Leverage ratio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengatur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Seperti diketahui, dalam mendanai usahanya, perusahaan memiliki beberapa sumber dana. Sumber dana ini dapat diperoleh adalah dari sumber pinjaman atau dari modal sendiri yang tadi sudah dijelaskan. Adapun rasio-rasio yang ada dalam leverage ratio ini antara lain debt to assets ratio atau debt ratio, yang B ada debt to equity ratio, yang C long term debt to equity ratio. Yang ketiga ada current liabilities to net worth. Yang keempat ada rasio aktivitas atau activity ratio. Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisien pemanfaatan sumber daya perusahaan, penjualan, persediaan, penagihan utang, dan lainnya. Rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Adapun sebagian dari rasio-rasio aktivitas adalah sebagai berikut. Yang ada perputaran piutang atau turnover receivable. Kedua, perputaran persediaan atau inventory turnover. Yang C ada working capital turnover. D ada fixed asset turnover. E asset turnover yang terakhir. Yang kelima ada rasio profitabilitas atau profitability ratio. Rasio profitabilitas ini merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan
dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat aktivitas manajemen suatu perusahaan. Rasio ini terdiri dari ada profil margin atau profil margin on sales. Yang B ada return of investment atau ROI. Yang terakhir ada return on equity yaitu ROI. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kami. Apabila dari teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung bertanya di kolom komentar di bawah. Nanti bisa dibantu jawab oleh teman saya, Sri Martiana. Cukup sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kata, baik penyampaiannya yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.